Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keseimbangan ekosistem untuk memenuhi tugas kuliah ilmu pengetahuan alam yang diampu oleh Ibu dosen Hambar Sari. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keseimbangan ekosistem. Jadi, keseimbangan ekosistem adalah suatu kondisi di mana interaksi antara komponen-komponen di dalamnya berlangsung secara harmonis dan seimbang. Keseimbangan ekosistem tersebut berdampak signifikan pada keselarasan serta kesejahteraan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Sayangnya, mencermati keadaan yang terjadi dewasa ini, bisa kita simpulkan bahwa telah terjadi perubahan lingkungan besar-besaran yang berdampak pada kehidupan manusia yang tidak lagi selaras. Di sini saya mengambil contoh, yaitu ini adalah gambar gading gajah yang mana telah dirubah menjadi pipa. Nah, di sini jika kita memanfaatkan gading gajah secara berlebihan, maka hewan itu akan langka dan punah habitatnya. Terus kemudian di sini ada gambar ini menjelaskan tentang cula badak yang sudah dibuat kesenian. Nah, ini juga sama dengan gading gajah tadi. Jika kita terlalu banyak memanfaatkan cula badak untuk seni, untuk kebutuhan kita sehari-hari, maka kita sama saja telah zalim kepada hewan itu dan menjadi hewan yang langka dan sulit untuk didapatkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang ini adalah contoh dari penebangan hutan secara liar. Ini juga dapat merusak keseimbangan ekosistem pada saat ini. Nah, jadi hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga kita menjadi sangat kering dan gesang. Jadi kita kalau menebang pohon secara berlebihan, maka akan mengakibatkan tanah itu menjadi tidak subur dan menjadi longsor. Kemudian turunnya sumber daya air juga bisa menjadi dampak penebangan hutan secara liar, dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air yang melalui akar pohon untuk menyerap air. Kemudian punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi 80-90% dari spesies yang ada di dalamnya. Nah, jadi jika kita apabila menebang pohon secara sembarangan, maka kita juga akan memunahkan hewan-hewan yang ada di dalamnya. Contohnya seperti kera, ular, harimau. Nah, jika kita melakukan penebangan itu secara liar, maka hewan-hewan itu akan bingung untuk mencari tempat untuk tinggal. Kemudian mengakibatkan banjir dikarenakan hutan yang berfungsi sebagai penyerap air tidak dapat menyerap dan menyimpan air dengan jumlah yang banyak ketika hujan lebat. Nah, jadi fungsi dari pohon ini adalah untuk penyerap air. Nah, apabila kita menebangnya dengan berlebihan, maka air itu tidak akan ada yang menyerap karena kita sudah menebangnya secara berlebihan. Nah, terus yang terakhir di sini ada contoh, ini adalah pemanfaatan pestisida yang berlebihan. Nah, kurang lebih tanahnya seperti ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan karena kurangnya pengalaman dari saya. Ya, mungkin tanahnya akan menjadi tidak subur dan menjadi
banyak busa-busanya gini. Nah, untuk pemanfaatan pupuk pestisida yang berlebihan, kita dapat tanaman itu yang ditanam rusak. Nah, apabila kita menggunakan pupuk pestisida yang berlebihan, ya, tanaman itu akan menjadi rusak dan tidak subur karena kita menggunakan zat kimia yang berlebihan. Kemudian pertumbuhan tanaman tidak normal. Nah, adapun pertumbuhan itu tumbuh menjadi besar, tetapi ada yang tidak normal, seperti ada yang batangnya, ada yang kalau contohnya padi ya subur tapi bijinya kurang. Kemudian kandungan nutrisi tanaman bercampur dengan pestisida. Apabila kita menggunakan pupuk pestisida, jadi nutrisi di dalam kandungan buah itu akan berkurang. Kalau kita menggunakan organik, mungkin kandungan nutrisinya itu banyak. Akan tetapi kalau kita menggunakan pupuk pestisida itu kan zat kimia. Itu akan menjadi berkurang nutrisinya sehingga tidak sehat untuk tubuh kita. Kemudian predator alami berkurang. Kemudian munculnya hama baru. Untuk pestisida ini akan menimbulkan hama baru. Kalau sebenarnya di padi itu adanya wereng, adanya belalang, adanya keong dan lain-lain. Kemudian biaya perawatan lebih mahal. Untuk pemanfaatan pupuk ini yang berlebihan, maka biaya perawatan untuk para petani itu mahal karena kita membeli zat kimia itu dengan harga yang tinggi. Sedangkan kalau kita menggunakan pupuk organik, pupuk kandang, pupuk dari kandang ayam, kandang kambing, kandang sapi kan kotorannya kan bisa diolah menjadi pupuk. Itu akan lebih murah daripada pupuk pestisida ini. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.